Pertama tentunya kalau ada fiil maka dilihat ada fiil ma'lum dan ada fiil apa? Majhul. Kalau ada fiil ma'lum maka yang dicari setelahnya adalah fa'il. Kalau ada fiil majhul maka yang dicari setelahnya adalah naibu al-fa'il. Naibu al-fa'il. Jelas ya? Kemudian kalau ada isim di awal kalimat, maka yang dicari setelahnya adalah khobar, karena isim yang di awal kalimat ini adalah sebagai mubtada. Ini kalau ada isim di awal kalimat, dan kaidah yang dikasih ini adalah dasarnya, walaupun nanti akan ada yang menyelisihinya. Ini yang kedua. Ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau ada isim ya, nakiro atau ma'rifah. Kemudian setelahnya ada isim nakiro atau ya ma'rifah maka ini jumlah nakiro ma'rifah bergandengan ya, maka ketahuilah ini kata yang kedua adalah na'at. Kata yang kedua adalah apa? Na'tun. Jadi nakiro yang kedua na'at, ma'rifah yang kedua adalah apa? Na'at. Dipahami kan? Iya. Kemudian tentunya dengan syarat harus sama juga muannas, mudzakkar. Kalau beda walaupun nakiro, tapi kalau tidak sama muannas atau mudzakkar beda. Antum bisa pahami? Jadi ini yang ketiga. Yang keempat, kalau ada ismu ya, kalau ada ismu al-isyarah. Kalau ada isim al-isyarah, isim isyarah itu tahu? Hada, hadhihi, hadani, haula'i, hatani, haula'i, dalika, tilka, tanika, danika, ulaika. Paham ya? Ini namanya isim isyarah. Kalau ada isim isyarah, setelahnya ada kata yang beral, maka ketahuilah kata yang beral ini adalah sebagai badal. Kata yang beral itu sebagai apa? Sebagai badal. Jadi i'rabnya ini yang beral tergantung isim isyarahnya. Kalau isim isyarahnya marfu, dia juga marfu. Kalau isim isyarahnya mansub, dia juga mansub. Kalau isim isyarahnya majrur, dia juga apa? Majrur. Antum bisa pahami? Ini dia. Kemudian yang kelima, ad-dhamir. Kalau ada ad-dhamir, setelahnya ada isim, maka isim ini adalah sebagai khobar. Dan yang dhamir yang diinginkan di sini adalah dhamir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Dhamir ini ada dhamir, adapun dhamir iyaka, iyaki itu pasti maf'ulun bih. Ini maksudnya dhamir huwa, huma, hum. Maka isim setelahnya pasti apa? Khobar, tanpa memperdulikan apakah dia ma'rifah ataupun apa? Nakiro. Jelas ini? Jelas ya? Apakah dia ma'rifah ataupun apa? Nakiro. Iya. Kemudian yang keenam. Iya. Kalau ada titik dua, maka biasanya setelahnya adalah khobar. Walaupun nanti bisa di-i'rab dengan i'rab lain, yaitu bisa juga di-i'rab sebagai badalun. Bisa di-i'rab sebagai apa?
badal. Karena setelah titik dua nanti bisa di-i'rab dua. Bisa sebagai badal, pengganti dari sebelum titik dua. Pengganti dari sebelum titik dua. Tapi kebanyakan dari awal kita i'rab sebagai khobar, itu adalah yang pokok dulu. Ya, yang pokok dulu. Kita i'rab sebagai apa? Khobar. Kalau ada apa itu? Kalau ada titik dua. Iya. Kemudian apalagi selanjutnya? Iya. Kalau ada kata nakiroh, ada kata apa? Nakiroh. Setelahnya ada kata ma'rifah. Ada kata apa? Ma'rifah. Maka ketahuilah yang nakiroh ini adalah mudhaf, yang ma'rifah ini adalah mudhafun ilaih. Artinya kata yang kedua ini harus majrur. Kata yang kedua ini harus apa? Majrur. Dipahami ini? Paham ini kaidahnya? Jadi kalau ada kata manakiro tambah ma'rifah berdampingan, maka kata yang nakiro ini adalah mudhaf dan kata yang ma'rifah sebagai mudhafun ilaih. Namanya mudhafun ilaih harus di apa? Harus di jer. Kan begitu? Harus di jer, wajib. Adapun mudhaf tergantung penyakit sebelumnya. Paham ya? Kaidah yang ke-8. Ini secara singkat saja yang ke-8 sebagai kaidah dasar dalam baca kitab gundul. Kalau ada kata ma'rifah ditambah nakiroh. Kata pertama ma'rifah, kata kedua adalah nakiroh. Tentunya kalau dibilang ma'rifah pasti isim, karena fi'il tidak ada yang dibilang ma'rifah nakiroh. Itu isim maksudnya. Ya, maka ketahuilah yang ma'rifah ini sebagai mubtada dan yang nakiro ini sebagai apa? Khobar. Namanya mubtada berarti pasti majrur. Yang namanya pasti marfu. Yang namanya khobar juga pasti apa? Marfu. Dipahami ini? Jelas ya? Jelas ya? Yang ke-9. Kaidah yang ke-9. Iya. Kalau antum dapat dhorof atau jar majrur, jarun wa majrur, ya, di depan kalimat setelahnya ada isim. Setelahnya ada apa? Ada isim, ma'rifah ataupun nakirah. Ma'rifah ataupun nakirah. Ketahuilah isim setelahnya ini adalah mubtada. Ketahuilah, jadi antum dapat dhorob atau dhorob, kata menunjukkan atas tempat atau apa? Waktu. Paham? Setelahnya ada apa? Isim. Maka isim setelahnya ini sebagai apa? Sebagai mubtada. Mubtada. Mereka namakan dengan mubtada muakhir. Mubtada yang diakhirkan. Misalnya kita katakan fiddari rajulun. Rajulun sebagai apa? Mubtada. Indaka zaidun. Zaidun sebagai apa? Mubtada. Kan biasanya mubtada di awal. Sebagai pemula saya kasih tahu memang bahwa kalau ada dhorob atau jar majrur biasanya dia di depan. Selalu begitu karena orang Arab berluas-luas dalam menggunakan dhorob dan jar majrur pada apa yang mereka tidak pakai pada tempat lain. Karena orang Arab begitu. Akhirnya seharusnya kan namanya mubtada khobar harus di akhir. Tapi karena dhorob atau jar majrur mereka awalkan dan dia akhirkan siapanya? Mubtadanya. Dipahami ini? Jelas ya? Adapun kaidah yang lain mudah. Kalau ada huruf jar maka pasti di jar. Ini tentunya apa? Kaidah yang mudah. Paham ya? Kaidah yang ke-10 misalnya. Kaidah yang ke-10 ya, kalau ada harfu apa? Al-jar, maka pasti isim setelahnya adalah siapa? Isim. Dan isim setelahnya ini pasti apa? Majrur. Majrur kenapa? Majrur dengan huruf jar. Antum bisa paham ini? Ini secara singkat dulu dalam baca kitab gundul. Antum bisa pahami? Secara singkat dalam membaca kitab gundul. Ini teorinya secara nahwu.
Adapun secara sorof, ya kita sudah harokati dan sudah pelajari di ilmu apa? Tasrif, dan itu satu kali saja dipelajari. Paham kan? Satu kali saja dipelajari. Jelas antum ini? Ini 10 sebagai dasarnya. Baik, kita mulai.